Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nismawati dengan NIM 0321011113 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi BKSD dari kelas M. Video tutorial ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer, yakni tentang tutorial 14 rumus Excel yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kepada tutorialnya. Microsoft Excel sangat familiar dengan sebutan aplikasi pengolah data. Microsoft Excel mempunyai banyak rumus yang jarang diketahui, tetapi kali ini saya hanya akan memaparkan 14 rumus fungsi yang paling sering digunakan oleh mahasiswa maupun pekerjaan yang menggunakan aplikasi Excel. Oke, langsung ke rumus yang pertama. Rumus sum digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Misalkan menjumlahkan sum sama dengan tulis sum, lalu buka kurung, kemudian di blok, lalu hasilnya sama dengan 462. Sangat mudah bukan? Ke rumus yang kedua, yaitu count, yang digunakan untuk menghitung banyaknya data. Di sini kita menghitung banyaknya mahasiswa, misalnya sama dengan count buka kurung, lalu kemudian di blok name-nya sama dengan, jadi hasilnya sama dengan 5. Oke, kita masuk ke rumus yang berikutnya, yaitu average. Average rumus yang digunakan untuk mendapat nilai rata-rata. Nah, kita akan mencobanya. Sama dengan average buka kurung, kemudian di blok, lalu enter, maka hasilnya adalah 92,4. Oke, kita akan ke rumus yang berikutnya, yaitu if. If merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita mengambil sesuatu pernyataan dengan suatu kriteria tertentu. Contoh, di sini ada kolom keterangan jika nilai 90 sama dengan 100 mendapatkan predikat A, jika dia memiliki nilai 61 sama 89 maka dia mendapatkan predikat B, dan jika nilai yang dia dapat 0 sama dengan 0 maka akan mendapatkan predikat C. Disinilah nilai pertama mendapatkan 99 mendapatkan predikat A. Coba kita ganti menjadi 88 menjadi 99. Kemudian 99 itu kita ganti 100, dan oke, itulah rumus keempat. Selanjutnya rumus kelima. Sum if digunakan untuk menjumlahkan data dengan kriteria tertentu. Nah, di sini ada contoh tabel. Kita akan mencoba untuk mendapatkan beberapa total nilai untuk laki-laki maupun perempuan. Baik, rumusnya adalah dengan rumus
dengan rumus sama dengan samif buka kurung blok jenis kelamin laki-laki terus enter. Itulah hasilnya 374. Terus kita ganti lagi, ketik perempuan. Oke, jadi laki-laki. Terus enter. Hasilnya adalah 88. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, kita masuk ke rumus yang ke-6. Count if merupakan turunan yang berfungsi menghitung data dengan kriteria tertentu. Contoh sama dengan ketik count, terus ketik perempuan, kemudian blok, langsung enter. Kemudian kita ganti juga, boleh juga kita ganti ketik laki-laki. Jadi contohnya seperti sama dengan ketik count buka kurung diganti laki-laki, kemudian di blok terus enter, dan hasilnya adalah jenis kelamin laki-laki adalah 1. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan bisa juga kita untuk mengetahui jenis kelamin perempuan, kita buka rumus sama dengan count buka kurung, kemudian kita ketik perempuan, terus di blok terus enter. Kemudian jumlah jenis kelamin perempuan adalah 3. Kira-kira begitu. Oke, masuk di rumus ke-7. Oke, rumus yang ke-7 ini adalah proper adalah fungsi yang digunakan untuk mengubah karakter huruf dengan huruf awal menjadi kapital. Misalnya contohnya itu sama dengan kita ketik proper buka kurung, kita blok negara Indonesia itu, kemudian kita enter. Akhirnya menjadi huruf kapital. Kemudian kita masuk di rumus ke-8, yaitu upper. Upper itu fungsinya yang digunakan untuk mengubah semua karakter huruf menjadi kapital. Misalnya di sini ada kalimat negaraku. Mari kita coba mengubahnya menjadi kalimat kapital semua. Oke, sama dengan kita ketik sama dengan, terus ketik upper buka kurung, kita blok negaraku, kemudian enter, dan hasilnya adalah menjadi huruf besar semua. Selanjutnya rumus yang ke-9. Rumus yang ke-9 itu adalah lower. Lower itu digunakan untuk mengubah semua karakter menjadi huruf kecil. Misalnya contoh, ketik sama dengan, terus ketik lower buka kurung, terus kita blok Indonesia, terus enter, dan akhirnya menjadi huruf kecil. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk ke rumus yang ke-10. Rumus yang ke-10 itu adalah left, mid, dan right. Left itu berfungsi mengambil beberapa karakter dari sel yang dimulai dari kiri, sedangkan mid berfungsi mengambil beberapa karakter dari sel yang dimulai dari tengah. Oke, saya akan mengambil 3 karakter di awal, tengah, dan akhir. Oke, yang pertama left. Yang pertama sama dengan ketik left
buka kurung blok Indonesia, kemudian blok titik 2, koma 3, lalu enter. Kemudian kita langsung ke fungsi meet. Kita ketik sama dengan ketik meet buka kurung lalu blok Indonesia, lalu titik koma 4 titik koma 3, lalu enter. Dan Indonesia menjadi one karena mengambil dari titik tengah. Kemudian pindah ke fungsi rig sama dengan ketik rig buka kurung kita ulangi sama dengan ketik rig terus buka kurung, kita blok kata Indonesia, blok Indonesia, kemudian lalu blok titik koma 4 titik koma 3, lalu enter. Dan itulah hasilnya, kira-kira begitu teman-teman. Baik, selanjutnya fungsi ke-11 len atau fungsi yang digunakan untuk mengetahui karakter huruf, misalnya Indonesiaku. Sama dengan ketik len buka kurung terus blok Indonesiaku lalu enter, dan hasilnya adalah 12. Kemudian kita masuk rumus yang ke-12, yaitu frown. Frown itu fungsi yang digunakan untuk membuat angka. Contoh, kita bulatkan angka. Rumusnya selanjutnya itu sama dengan ketik crown buka kurung blok teks 1 2 teks 2 titik 2 koma teks 3, lalu enter. Agar ada jarak di antara kata, kita tinggal menambahkan spasi seperti ini. Oke, kita masuk rumus yang ke-13, yaitu kontinat. Kontinat itu digunakan untuk menggabungkan kata. Contoh, sama dengan ketik kontinan, contoh sama dengan ketik kontinen buka kurung blok aku terus blok kata anak dan blok kata Indonesia, kemudian enter, dan hasilnya adalah aku anak Indonesia.
Selanjutnya masuk di rumus yang terakhir, yaitu vertical lookup dan horizontal lookup. Vertical lookup adalah mengambil data secara vertikal, sedangkan lookup mengambil data secara horizontal. Kita masuk pada vertical lookup. Di sini ada nama barang, harga beserta satuannya. Nah, nama barang sama dengan VLOOKUP, buka kurung, blok nama barang, lalu tekan enter. Maaf, agak loading. Nah, itu nama barangnya. Selanjutnya kita pindah ke harga dari barangnya. Kita ganti ke harganya. Nah, harga kita ganti kriteria barang menjadi harga. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, blok harga, lalu datang di kedai kalau ada yang bermasalah nilai ada surat di situ. Kalau tidak ada piston buku di kedai. tekan enter. Itu harganya. Selanjutnya kita pindah ke satuan. Tetap sama, hanya yang membedakan kita ganti kriteria harga menjadi satuan. Sama Pak Nurin tanggal setelah dapat. Sama tetap. Contohnya nah, satuannya satuan liter, kaleng, dan kilogram. Selanjutnya kita pindah ke pengambilan data secara horizontal, yaitu horizontal lookup namanya. Horizontal lookup itu adalah mengambil data secara horizontal. Itulah pemaparan dari 14 rumus Microsoft Excel yang sering digunakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.